Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Ansa, NIM 17155-016. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ulang dari penjelasan dari Pak Gun. Struktur dasar dari sistem pakar dapat dibagi menjadi dua area utama, yakni area konsultasi dan area pengembangan. Pada area konsultasi, seorang user yang bukan ahli dapat berinteraksi atau berkonsultasi dengan sistem pakar melalui antarmuka program sistem pakar. Melalui antarmuka ini, sistem pakar mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang masalah dari user, biasanya melalui mekanisme tanya jawab. Berbeda dengan area konsultasi, pada area pengembangan dikhususkan untuk para ahli yang mengembangkan sistem pakar yang bersangkutan. Akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan ialah akumulasi, transfer data, dan informasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha untuk menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data laporan penelitian, dan pengalaman pemakai. Tahap-tahap pengembangan sistem pakar dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi. Tahap ini merupakan tahap untuk mengkaji dan membatasi masalah yang akan diimplementasikan dalam sistem. Yang kedua adalah konseptualisasi. Hasil identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data, hubungan antar pengetahuan, dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. Yang ketiga adalah formalisasi. Apabila tahap konseptualisasi telah selesai dilakukan, maka di tahap formalisasi konsep tersebut diimplementasikan secara formal. Yang keempat, implementasi. Apabila pengetahuan sudah diformalisasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan membuat garis besar masalah, kemudian memecahkan masalah ke dalam modul-modul. Yang kelima adalah evaluasi. Sistem pakar yang selesai dibangun perlu untuk dievaluasi untuk menguji dan memunculkan kesalahannya. Yang keenam adalah pengetahuan sistem. Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem yang dibangun tidak menjadi usang dan investasi sistem tidak sia-sia. Modul-modul dalam sistem pakar dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah modul penerimaan pengetahuan atau knowledge acquisition mode. Sistem berada pada modul ini. Pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar, proses mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. Yang kedua adalah modul konsultasi atau consultation mode. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Yang ketiga adalah penjelasan explanation mode. Modul ini menjelaskan proses pengembalian keputusan oleh sistem atau bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Metode inferensi dalam sistem pakar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah backward chaining, suatu penelaran di mana konklusi yang dapat berkebalikan dengan hipotesis. Potensial konklusinya mungkin akan terjadi atau terbukti karena adanya fakta yang mendukung akan hipotesis tersebut. Yang kedua adalah forward chaining, suatu penelaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion dari fakta tersebut.